Sungguhan. Salah satu rela diguyur. Ini ukuran mini nih. S. Monggo jenazahipun sarean mriki. Dipersilahkan. Sarung. Oh, taplak. Untuk juga bisa merapat teman-teman yang belakang mungkin nanti juga boleh berdiri biar lebih tahu. Ya, saya nggak apa. Yeah. Jadi setelah jenazah dengan pakaiannya boleh dengan pakaiannya ditaruh di tempat pemandian, boleh juga dilucuti di kamarnya, misalnya kalau meninggal di kamarnya. Kemudian yang jelas ketika itu kondisi aurat tetap tertutup ya. Bisa ditutup sarung, bisa jarit atau kain yang warnanya kalau bisa agak gelap, bukan warna putih. Karena warna putih itu biasanya kalau terkena air menjadi transparan gitu ya. Menjadi transparan. Maka setelah dilucuti bajunya maupun pakaian bawahnya sampai dalemannya, maka pertama dilakukan adalah dicuci kubul dan duburnya dengan kaki dibuka dulu ya, terus tadi di perutnya ya coba dua orang nah ini terus caranya tadi diperas dengan lembut pakai lengan ya, pakai lengan itu hasta ini ya, itu dengan cara ditekan gini ke bawah ya, tekan. Kalau ini keset maka sini bisa dikasih sabun biar licin ya, atau bagian perut dibasahi dikasih sabun biar licin, seret begini ya. Ya, jangan keluar dulu ya. Ya, gini ya, cukup 3 kali dengan lembut, terus direbahkan lagi. Terus kaki posisinya dibuka, ini pakai selang ya, selangnya ini ini dibersihkan dengan tangan yang dikasih kain atau ya kaos tangan begini juga boleh, dicawii ya, dibersihkan. Kemudian kalau meja begini posisinya yang bagian atas itu lebih tinggi dari bagian bawah supaya kalau ada kotoran itu bisa mengalir ke sini. Gitu ya. Tapi kalau pakai galaran itu atau pakai tempat pemandian mayat itu kan sudah ada jarak ya kan, pakai pipa-pipa yang ditata berjarak begitu. Nah itu tidak perlu, tidak harus yang atas lebih tinggi dari yang bawah. Jadi kalau pakai meja tinggi atau meja panjang itu bagian kepala itu diganjeli batako begitu ya, biar nyelurut ke sini. Jadi ketika dibersihkan itu kotoran itu mengalir ke bawah sana. Ya. Terus setelah itu tangan dikasih sabun, digunakan untuk nyabun itu
tapi tetap pakai kaos tangan atau pakai handuk, dibel-bel handuk kecil atau kain, dikasih sabun, kemudian digunakan untuk membersihkan kubul dan dubur, kemudian dibilas, ya, dibilas bisa dari sini, tangannya gini, ya, begitu. Jadi dibilas. Kemudian setelah itu baru setelah dirasa bersih maka diwudukan, ya. Tangan kanan dulu dicuci, ya, telapak tangan kanan, terus kiri, yang kiri dicuci. Kemudian setelah itu tadi kalau orangnya mungkin hari itu belum gosok gigi, jadi atau giginya terlihat kotor, ya, itu sebelum mewudukan, ya kan, sebelum mencuci tangan tadi itu dibersihkan dulu giginya dengan mungkin kain, dibasahi, kemudian digosokkan giginya, kemudian juga dibersihkan lagi, mungkin langit-langit mulutnya ini dipakai 2 jari begini dibersihkan. Setelah itu baru diwudukan. Wuduknya antum tahu kan, telapak kanan dulu, ya, terus kiri, kemudian setelah itu wajah dimiringkan, ya, dimiringkan, ya, dikumuri, tapi hidung ditutup. Jadi ini nggak harus sempurna, ya, karena aslinya sebenarnya membersihkan saja, ya. Tapi bismillah dulu, ya, tadi bismillah, kemudian tangan, kemudian mulut, kemudian setelah itu hidungnya cukup dibeginikan, diusap, kemudian diguyur wajahnya dengan hidung ditutup, terus digosoki. Jadi ketika air ini ke arah hidung, itu hidungnya ditutup, tapi ketika ke sini tidak perlu ditutup. Jadi digosoki, terus ditutup, digosoki. Pokoknya dijaga jangan sampai hidung kemasukan air. Kalau telinga kemasukan air, insya Allah nggak kemana-mana, ya, dia bisa keluar lagi. Kemudian setelah wajah, tangan yang kanan dari ujung sampai siku. Nah, yang membantu itu biasanya megangkan begitu, ya, ya, megangkan supaya tidak susah. Nah, terus yang kiri gosok-gosok sambil dibasuh sampai siku. Kemudian setelah itu kepala, di tangan kanan kiri dibasahi, kemudian kepala diusap gini, ini, terus telinga. Setelah itu kaki, ya, biar nggak lupa kaki sekalian, yang kanan dari ujung kaki, ya, disela-selani, karena Nabi bagi orang berwudu mengatakan idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'ik, kalau kamu wudu sela-selailah di antara jari jemarimu. Maka disela-selai, ya. Ini di 3 kali, terus kiri 3 kali, ya. Nah, setelah itu maka rambut atau kepala bagian kanan, tengah, dan kiri dibasuh atau diguyur, ya. Kepala bagian kanan, tengah, dan kiri. Bisa diulang sekalian 3 kali, kanan, tengah, kiri, kanan, tengah, kiri, ya. Yang membantu itu mengangkatkan kepala gini biar bisa sempurna sampai belakang.
Setelah itu ya, bisa langsung diiringkan ke kiri untuk supaya badan sebelah kanan ya. Nah, kainnya penutup ini agak panjang ya, biar kalau miring itu ya auratnya belakang tidak terbuka. Nah itu terus leher, pundak, badan, paha sampai kaki depan maupun belakang ini biar bisa terguyur, ya kan? Biar bisa terguyur semua. Jadi caranya yang kanan mulai leher ya, karena kepala sudah 3 kali tadi. Leher, badan sebelah kanan ya. Ini keleknya jangan lupa ya, mesem dihentikan ya. Ya. Nek ketawa berarti masih hidup. Terus paha dari baliknya begini, semprot sambil dikosok-kosok sampai kaki. Diulangi, jadi leher, depan, belakang sekalian ya. Terus badan sebelah kanan ini guyur ya. Nih. Nutupinya cukup antara dari pusat sampai lutut ya. Terus yang ketiga ini gini. Berarti sudah 3 yang kanan. Sekarang dibalik yang kiri. Nah, ini mayat yang manut ini. Badannya yang kiri mulai pundak atau leher ya, pundak, ketiak, badan sebelah depan ya, sebelah belakang ya, paha, kaki ya, sudah. Diulangi yang kedua, terus yang ketiga ya, sambil dikosok-kosok sebisanya. Dengan ini berarti sudah 3 kali mandinya. Sekarang tinggal disabuni wajahnya, disabuni sekujur tubuhnya. Seandainya nggak ada sampo, kepala disabun juga nggak apa-apa, karena tujuannya yang penting bersih. Maka sekarang disampo, disabun. Nah, dalam posisi nyampo sabun ini bisa dibantu. Semua yang bantu itu bisa ikut, karena ini enggak dalam hitungan. Ya. Jadi ada yang nyampo kepala, menyabun wajah, nyabun badan, ngosoi semua sekujur tubuh. Ya. Sebaiknya semuanya pakai kaos tangan, ya. Kemudian setelah itu baru kita memandikan yang keempat, sekalian menghilangkan sampo dan sabun. Antum kalau mandi jinabat juga gitu. Yang penting sah dulu ya kan, mencuci kubul dubur, mandi berwudu, kemudian mandi guyur kepala, kemudian badan sebelah kanan, terus badan sebelah kiri. Baru setelah itu sampoan. Yang berikutnya itu bukan lagi mandi besar, tapi tinggal menghilangkan samponya. Bedanya kalau di sini membilas itu sekaligus mandi yang keempat. Ya, mandi yang keempat. Setelah disampo sabun, ya hidungnya ditutup, diguyur, mungkin ada yang bantu ngosoi atau ada yang bunteti hidungnya, kemudian ini dikosoi sambil diguyur air, terus rambutnya ada yang bantu membersihkan, kemudian badan yang kanan ya agak diiringkan ya, sampai kaki,
kemudian yang kiri, ya, sampai kaki. Berarti sudah 5 kali. 4 kali ya, sudah 4 kali. Berarti nggak ngantuk ya. Terus setelah itu yang terakhir yang kelima itu pakai timba saja, nggak usah yang besar. Timba yang isi mungkin 5 liter gitu, dikasih serbuk kapur barus sama air, terus pakai gayung kecil begini cukup ya, pakai gayung ya, ya itu di gayung disiramkan wajah, hidungnya ditutupi, kemudian nyiram lagi untuk kepala, terus badan sebelah kanan diguyur-guyurkan begitu sampai kaki, terus yang kiri ya, tangan semuanya sampai kaki. Setelah itu taruhlah dimiringkan, itu sudah apa ya, nggak apa-apa. Setelah kanan kiri baru dimiringkan untuk belakang, itu dari atas ke bawah sekali cukup ya. Dengan itu berarti selesai ya. Setelah selesai itu diandui. Nganduinya bukan digosokkan tapi ditutul-tutulkan. Ditutul ini bahasa Indonesianya apa? Ditempel-tempelkan aja. Jadi diserap ya. Pakai kanebo juga boleh ya, asalkan kanebonya sih bersih ya. Terus ditutul-tutulnya sampai ya dikira cukup. Maka kainnya ini kan basah, ini diganti yang kering. Ganti yang kering. Caranya gantinya ditumpukkan dulu, baru yang basah itu ditarik. Kalau ini dipegangi, yang kering ini dipegangi dari atas begini, nariknya ini dari bawah, gitu ya. Ya. Nah, ini situ dipegangi, ini ditarik. Nah, yes. Dengan begini, ya cukup. Ya, dengan ini cukup. Tinggal kafannya siap, ini diangkat dan biar auratnya belakang alias pantatnya ini tidak kelihatan. Ketika ngangkat ini di apa? Ya, ditempuk nih begitu kainnya. Soalnya kalau nggak gitu diangkat tok, itu ketika diangkat gini orang dari samping bisa ngelihat pantatnya, gitu ya. Diangkat terus sekarang bikin kafan. Ya, monggo. Untuk yang putri tinggal ngepang tadi. Ya, untuk yang putri ketika mau dikafani itu rambutnya dikepang 3. Posisinya kepang 3 sebelah mana? Sebelah belakang. Jadi Belakang 1. ya, seandainya di samping sini, tengah sama belakang, kemudian setelah itu ditaruh di bagian belakang kepala. Kalau pendek enggak, karena enggak bisa dikepang. Untuk mengangkat jenazah perempuan itu, yang angkat itu perempuan atau laki-laki? Perempuan juga yang angkat. Ya, carikan yang kuat-kuat, perempuan kan kuat banyak. Ya, perempuan yang berani sama laki aja. Nah, itu yang angkat ya. Udah kok kerasan. Sekarang kita ngolah kafan ya. Ini masih panjang, saya belum dipotong. Oh ya. Panjangnya kafan itu
lebih panjang dari jenazahnya. Atas itu sekitar 25 cm sampai 30 cm ya. Yang atas itu 25 cm atau maksimal 30 cm begitu. Ya, sekitar seginilah ya. Kemudian setelah kaki itu juga sekitar sekian ya. Sehingga kalau totalnya ya setengah meter ya. Setengah meter kelebihannya dari panjangnya jenazah. Jadi jenazah bisa diukur, kemudian kafannya ini motongnya dilebihi setengah meter. Nah, untuk laki-laki berarti 3 lembar kafan. Laki-laki tidak pakai kerudung, tidak pakai gamis, tidak pakai sarung. Cukup 3 lapis itu plus kalau toh ditambahi itu cawet. Nah, caranya bikin cawet itu begini. Itu kalau nggak pakai pempes ya. Kalau nggak pakai pempes juga boleh. Tapi kalau bikin cawet caranya begini. Ini berapa meter? Berapa meter? 15. Jadi cukup gini ya. Terus nanti dibikinkan popoknya. Popoknya bisa lapis 3 atau 4 ya. Silahkan, enggak apa-apa. Ini kaku ya. Ini jadi 3. Begini. Nah, nanti begini, tapi ini ditaruh di paling atas, ya, paling atas nanti menjadi paling dalam. Ya, nanti dilengkapkan gini, terus ini diikatkan. Ikatnya di samping. Tadi tingginya berapa? 170. Berarti kalau tambah 1,5 meter berapa? 220. 1, 2, tambah sekitar 1,5 meter ini. Oh iya, 2, 20 ya.
sekitar seginilah ya. Ini tak lepasin dulu, angin nyekel. Mana? Lucut. Nah, lipat lagi. Nah, itu gunting. Nah, sekarang disobek. Ya. Nah, sekarang kita beber karena ini mori nggak lebar, orangnya lumayan gemuk. Caranya dimiringkan ya, bagian atas tuh miring. Kalau bagian kaki itu lurus. Ya, ini. Sana tetap lurus ya, kanan kiri sama. Nah, itu lagi. Ini ganti gini. Nah, ya, sudah sejajar. Tenang sini. Ya, terus punya lagi. Ini aja kalau orang gemuk 100 sak meteran enggak muat kayak sini. Itu Pertama miring. Aku oh iya, ada yang terlupa talinya di bawahnya ya, dibikinkan tali. Talinya di sebelah kiri. Supaya ketika ditaruh di kubur itu ngelepasnya mudah. Jadi nalinya itu bukan di tengah, tapi di kirinya mayit. Gitu ya. Jadi ini yang panjang di kanan begini. Terus yang sini, yang pinggul. Nggak apa-apa, sini aja. Nah. Udah, itu nggak apa-apa, nyusul nanti nggak apa-apa. Nah sekarang, monggo jenazahnya mapan. Nah, ya. Terus yang dilakukan adalah ini posisi masih tertutup auratnya ya, mana? Sisi tertutup gini ya. Terus popoknya tadi di mana? Oh ini ya. Ya. Jadi popoknya itu begini ya. Terus diikat. Nggak apa-apa. Nah,
Intinya ini hanya untuk menjaga kemungkinan seandainya karena diangkat-angkat atau karena apa itu kotoran masih ada yang keluar. Gitu. Ya. Sekarang ya. Sekarang Boleh ditali. enggak perlu ditali tangannya. Ya. Jadi ini antum jangan gerak. Manut ae. Nah, ini ujungnya dipegangi, dikencengi ya. Ujungnya. Ya. Dijelaskan ini loh, apa harus seperti ini, apa ini. Oh, apakah sedekap atau tidak? Karena di negeri kita itu semua rata-rata atau kaum muslimin hampir seluruhnya disedekapkan, ya sudah kita sedekapkan saja. Ya. Lurus pun sebenarnya tidak apa-apa. Jadi tidak ada dalil yang memerintahkan untuk sedekapkan atau tidak. Ya. Jadi karena di sini umat Islam disedekapkan daripada rame ya, ini sudahlah disedekapkan. Tidak ada ketentuan soalnya. Nah, setelah ini ditarik ya, tarik dikit, terus ini mulai ditarik banyak. Nah, ini karena nggak muat kan. Nah, itu caranya tadi begini. Maaf, mana morinya lagi? Ini morinya transparan ya. Kalau beli jangan yang transparan ya. Yang transparan. Iya. Harusnya beli yang bisa dipakai. Jadi sekalian untuk inventaris. Ya. Jadi begini. Jadi supaya rapet. Ujungnya ditarik ya, ujungnya. Nah, ujungnya ini harus masuk, masuk dan ujungnya juga ditarik. Kurang siset. Kuncinya di ujungnya ditarik, ujung pojok. Itu juga ujung ya. Begini kan maksimal. Kalau susah bernapas ngomong ya. Ini antum harusnya siap kapan kain yang 1,5 meter ini. Persiapan ya. Ini tadi sudah 3 lapis ya? Iya, tapi kainnya tipis ya.
Ini guntingannya yang tadi. Ujungnya. Kalau laki-laki 3 helai, 3 lembar ya. Ujungnya ditarik sana. Aman. Ya. Ada tato. Ya. Terus diikat. Nah, ikatnya di sebelah sini. Talinya wangsul ya. Pinggang. Terus sini. Enggak perlu di terus situ. Nah, ke ujung ya. Ya. Dengan begini selesai, mari kita tinggal pulang. Satu lagi Mas Arman. Santai ya. Nah, untuk ngikat kepalanya itu harus kuat ya, supaya nggak jatuh. Biasanya diuntir dulu, diikat, kemudian ini dibekuk gini, diikutkan ikatan, supaya ketika ngangkat itu bisa kuat, nggak lepas. Nah, pokoknya bisa lah. Nggak bisa ngundang pramuka. Ya. Oke. Aman toh? Ya. Dengan begini pemandian dan pengkafanan telah selesai ya. Setelah itu baru yang memandikan mandi, setelah itu disolati bareng-bareng. Tapi sebaiknya sholat itu bukan langsung disolati seadanya orang, enggak, nunggu aja menjelang pemakaman. Kalau dikuburkan itu misalnya jam 8 pagi, diumumkan setengah 8 itu ya, disolatkan insya Allah setengah 8. Nanti ditunggu 15 menit kalau teman-teman kita jauh-jauh itu biar tidak terlambat. Atau paling enggak dikasih jeda mundur dari waktu yang diumumkan disolatkan itu. Kalau dikuburkan antara jam 8 sampai setengah 9 diumumkan, dikuburkan jam 8, insya Allah disolati jam 8 kurang 15, begitu ya. Nah, nanti ditunggu sampai menjelang jam 8 ngumpul baru diajak nyolati bareng. Karena sholat yang pertama itu hukumnya fardu kifayah. Dan sholat yang sifatnya fardu, hukumnya fardu, itu lebih bernilai, lebih berharga daripada yang sunnah. Kalau sholat yang kedua, ketiga, seterusnya itu sunnah, bukan fardu lagi. Yang pertama itu fardu kifayah, sehingga pahala bagi yang nyolati yang pertama itu lebih besar daripada yang kedua, ketiga. Kemudian manfaatnya insya Allah untuk jenazah juga lebih besar yang fardu, gitu ya. Dan semakin banyak yang nyolati semakin baik. Kalau bisa minimal yang nyolati 40 orang yang tidak syirik.
Karena siapa disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, insya Allah diampuni dosanya. Ketika yang meninggal itu juga bukan orang musyrik.